Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar matematika wajib. Tentunya kalian harus selalu bersemangat di dalam pembelajaran. Walaupun mungkin kalian sekarang belajar di rumah, tetapi itu bukan menjadi salah satu alasan untuk kita bermalas-malasan di dalam pembelajaran. Nah, Ibu tetap ingatkan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa, ketika kalian bepergian, selalu membawa hand sanitizer, supaya kita terlindungi dan bisa menjaga keluarga kita yang berada di rumah. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi program linier. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari? Di sini kita akan fokuskan kepada membuat model matematika. Model matematika itu yang seperti apa ya kira-kira? Apa kalian sudah tahu? Tentunya akan kita bahas lebih jauh lagi setelah kita mengetahui di sini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya adalah membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linier. Nah, tentunya kita sama-sama ketahui bahwa di dalam program linier itu langkah pertamanya atau biasanya kita harus membuat permodelannya dulu nih. Model apa sih yang akan kita buat? Simak di video berikutnya. Di sini akan Ibu berikan sebuah permasalahan. Tentunya mungkin kalian sudah nggak heran ya dengan masalah-masalah yang diberikan di dalam matematika. Tapi masalah ini akan ada solusinya. Begitupun dengan permasalahan yang mungkin pernah kalian alami. Setiap masalah itu akan ada solusi-solusinya. Jadi jangan pernah khawatir ketika kalian bertemu dengan masalah. Jangan menganggap bahwa masalah itu tidak dapat terselesaikan. Baiklah, sebelum beranjak lebih jauh, di sini Ibu akan bacakan masalah 1 yang ada di dalam video pembelajaran kali ini. Nah, masalahnya adalah ada si Mas Bejo akan mengangkut 20 sapi dan 20 domba dengan truk dan pick up. Nah, setiap truk itu mampu mengangkut 4 sapi dan 2 domba. Dan pick up mampu mengangkut 2 sapi dan 3 domba untuk sekali angkut. Tentunya untuk mengangkut sapi dan domba itu diperlukan pembiayaan. Nah, pembiayaannya kira-kira berapa ya? Di sini bisa kita lihat, biaya untuk angkut truk adalah sebesar 1 juta rupiah dan biaya untuk angkut pick up adalah sebesar 450.000 rupiah. Nah, dari permasalahan ini tentunya bisa kita buat permodelan matematikanya. Caranya seperti apa? Kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada gambar sapi dan dombanya ya anak-anak, bisa kalian lihat. Nah, langkah pertamanya adalah kalian diminta untuk melengkapi tabel berikut untuk menentukan model matematikanya. Wah, kita buat modelnya berarti dengan menggunakan tabel dulu nih. Kalau sudah menggunakan tabel biasanya nggak akan kesulitan ya tentunya anak-anak. Nah, kita ingat-ingat lagi dari soal yang tadi disebutkan ada sebuah truk dan ada pick up. Truk dan pick up itu mereka akan mengangkut sapi dan domba. Nah, di sini truk akan mengangkut sapi
sebanyak 4 buah, sedangkan pick up itu mengangkut sapinya sebanyak 2 buah. Tetapi untuk domba, truk ini mengangkut 2 domba dan pick up mengangkut 3 domba. Dengan jumlah 20 untuk sapi dan domba 12. Untuk pembiayaannya kita tuliskan juga di sini. Pembiayaannya sebesar 1 juta untuk truk dan sebesar Rp450.000 untuk pick up. Ya, di sini dari tabel kita misalkan X mewakili truk dan Y mewakili pick up. Maka bisa kita buat fungsi kendala dan fungsi tujuan untuk masalah di atas. Ya, untuk masalah yang tadi bisa kita buat fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Untuk fungsi kendalanya, di sini kita ambil 4X. 4X itu karena 4 untuk truk, mewakili truk ya, dan 2 mewakili pick up. Setelah itu, karena memang hanya yang diangkut itu hanya 20 dan tidak bisa lebih dari 20, maka kita tuliskan tanda pertidaksamaannya. Di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi kalau tidak kurang ya sama dengan 20. Setelah itu, untuk pertidaksamaan kedua, ada 2X dan 3Y kurang dari sama dengan 12. Maka untuk pembiayaannya bisa kita masukkan ke dalam fungsi tujuan atau kita misalkan sebagai Z ya anak-anak di sini. Jadi Z-nya adalah 1 juta rupiah, X berarti untuk truk dan Rp450.000 untuk pick up. Seperti itu anak-anak. Ibu yakin kalian semua paham ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan barusan. Oke anak-anak, biasanya kalau satu soal kurang cukup untuk langkah awal atau pemahaman kalian. Baiklah, Ibu lanjutkan ke masalah berikutnya. Nah, di sini ada masalah yang kedua. Kira-kira masalahnya seperti apa ya? Nah, masalahnya sudah muncul. Ibu bacakan untuk masalahnya ya. Seorang tukang parkir mengelola lahan parkir seluas 588 meter persegi. Diperuntukkan untuk menampung kendaraan jenis bus dan sedan. Luas rata-rata untuk parkir bus adalah 24 meter persegi, sedangkan untuk sedan memerlukan 6 meter persegi. Nah, lahan parkir tersebut tidak mampu menampung sedan dan bus melebihi 38 kendaraan. Jika pendapatan untuk sebuah bus adalah Rp5.000 dan sebuah sedan adalah Rp2.000, maka tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Nah, sekarang bisa kita lihat. Tentunya sama seperti masalah 1. Langkah awalnya kita buat dulu ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal tersebut. Nah, di sini ada tabel, ada bus, dan ada mobil sedan. Ya, ini gambarnya bagus ya anak-anak. Ini untuk memudahkan atau membuat kalian ingat dengan permasalahan-permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Ada luas lahan, kapasitas, dan pendapatan. Kalau pendapatan sudah jelas ya, tadi dikatakan 5.000 untuk bus dan 2.000 untuk sedan. Jadi untuk luas lahannya sendiri, tadi disampaikan bus itu menghabiskan tempat 24 meter persegi, maka kita tuliskan di sini 24. Dan untuk sedan juga dikatakan dia menghabiskan 6 meter persegi, maka kita tuliskan di sebelah bus 6 dan jumlahnya adalah luas parkirannya itu adalah 588 meter persegi.
Seperti itu anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan untuk kapasitasnya. Kenapa ya di sini kosong? Sebenarnya bukan kosong karena memang tadi dikatakan bahwa luas atau parkiran tersebut itu tidak bisa menampung lebih dari 38 kendaraan. Akhirnya Ibu tuliskan di sini angka 38. Nah, kita kembali lagi dari permisalan yang tadi. Kita misalkan dulu si X mewakili bus dan si Y mewakili sedan. Setelah itu kita apakan lagi ya? Maka dari masalah tersebut, kita bisa simpulkan bahwa fungsi kendalanya adalah 24X, 24 mewakili bus atau X, dan 6 mewakili sedan atau 6Y. Kurang dari sama dengan 588. Kenapa ya tandanya di sini kurang dari? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu yakin jawaban kalian sama dengan yang akan Ibu katakan sekarang. Jadi kenapa di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan? Karena memang lahan yang tersedia itu hanya 588 meter persegi. Sehingga kita tuliskan di sini dengan angka kurang dari sama dengan. Lalu pertidaksamaan keduanya seperti apa? Nah, tempat tersebut hanya bisa menampung tidak lebih dari 38 kendaraan. Yang ditampung siapa? Yang ditampung itu adalah bus dan sedan, sehingga kita tuliskan X ditambah Y, bus ditambah sedan, tidak lebih dari atau sama dengan 38. Seperti itu ya. Dengan fungsi tujuannya, kita misalkan sebagai Z, di sini adalah 5.000 untuk bus dan 2.000 untuk sedan. Sehingga kita tuliskan 5.000X ditambah 2.000Y. Wah, tentunya kalau matematika itu nggak pakai latihan kayaknya kurang afdol ya. Di sini Ibu berikan satu latihan. Tentunya soalnya tidak sulit, hampir sama dengan yang tadi ya. Perhatikan anak-anak dan silahkan nanti kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Ibu bacakan untuk latihannya. Di sini ada seorang petani memerlukan zat kimia unsur A, B, dan C sebanyak 60 kg, 120 kg, dan 50 kg untuk memupuk kebun sayurnya. Dalam setiap kaleng pupuk cair mengandung zat A 1 kg, zat B 3 kg, dan zat C 1 kg. Pupuk kering tiap kantong mengandung zat A 2 kg, zat B 2 kg, dan zat C-nya 1 kg. Nah, harga satu kantong pupuk cair itu adalah Rp30.000 anak-anak, dan sedangkan untuk pupuk kering itu harganya adalah Rp25.000. Nah, ini kira-kira cara pengerjaannya mau diapakan ya? Tentunya tidak akan jauh berbeda dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, tinggal kalian misalkan. Di sini Ibu kasih clue ya. Nanti silakan kalian kerjakan masing-masing di rumah. Nah, langkah awalnya adalah lengkapi tabel berikut untuk menentukan model matematikanya. Nah, ini tabelnya sudah Ibu buatkan. Nanti boleh kalian kerjakan dan selesaikan. Boleh sendiri-sendiri, boleh kalian berdiskusi dengan teman kalian. Atau mungkin jika kalian ada kesulitan, boleh kalian tanyakan kepada ibu ya. Nah, dari tabel tersebut, kita misalkan si X mewakili pupuk cair dan si Y mewakili pupuk kering. Maka fungsi kendala untuk masalah di atas adalah, silahkan kalian tuliskan di sini jawaban kalian, dan fungsi tujuan Z-nya juga silahkan kalian tuliskan.
Hanya itu saja anak-anak yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tentunya tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.